Jangan rambut panjang. Wah, nabimu itu rambutnya setelinga tau nggak? Lebih panjang lagi. Salam Anjas Al Rashid. Selamat sore. Selamat sore, Bang. Silakan. Salam kenal. Heeh. Itu saya mau nanya, saya kan Muslim. Bagaimana konsepnya memahami Yesus itu adalah Tuhan gitu? Kalau menurut Abang sendiri bagaimana itu? Memahaminya jangan dari kacamata Islam karena dalam Islam itu memang agak absurd untuk konsep ketuhanan. Contoh begini, di dalam Islam itu konsep ketuhanan kenapa saya bilang absurd? Mereka tidak memahami bagaimana Tuhan dengan benar. Kecuali kalau misalkan melihat bagaimana Imam Abul Hasan Al Asy'ari menggunakan konsep ketuhanan itu dengan 20 sifat tauhidnya itu, atau mungkin nanti direvisi oleh Ibnu Taimiyah di abad 10 abad 11 itu dengan tri tauhid ya. Tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, tauhid asma wa sifat, atau nanti berkembang lagi di eranya Ibnu Rus mungkin ya, atau di siapa tuh yang teman-teman sekarang disebut dengan makrifat gitu ya. Itu kan konsep ketuhanan yang sampai dengan sekarang di Islam itu terus berkembang ya. Bahkan yang lebih mengejutkan lagi ada yang menganggap bahwa Muhammad adalah manifestasi dari Allah. Ya, Kita saya belum tidak selesai ngomong. Saya bilang bahwa saya kasih prolog dulu ketika Anda mau paham Yesus, jangan lihat dari sudut pandang kacamata Islam. Karena Islam memandang Tuhan sendiri juga absurd. Sedangkan dalam kekristenan memandang Yesus sebagai Tuhan itu tidak absurd. Kenapa? Yesus adalah firman Allah yang menjadi manusia. Kita melihat Yesus itu adalah figur yang telah dinantikan oleh bangsa Yahudi pada saat itu tentang Mesias dan Juru Selamat. Hal itu terbukti pada saat Tuhan Yesus dipersembahkan di Bait Allah dalam Injil Lukas bab 2 ketika Bunda Maria dan Santo Yosef mempersembahkan Yesus. Kemudian di Bait Allah itu ada Simeon dan Hana. Simeon ini adalah orang Yahudi, orang yang taat dengan hukum Taurat dan seterusnya. Jadi Simeon berarti ini, itu kan versi dari Kristen gitu ya, Bang ya? saya bahkan memberikan sudut pandang dari Simeon yang adalah orang Yahudi. Makanya saya belum selesai berbicara dan belum selesai menjelaskan. Jangan berarti-berarti. Kecuali kalau saya sudah selesai baru. Ya, jadi Yesus adalah firman Allah yang menjadi manusia. Fil bad'i kanal kalimatu wa kanal kalimatu indallah wa kanal kalimatullah. Firman itu adalah Allah, gitu. Maka Yesus adalah firman yang telah menjadi daging, itu disebut dengan sepenuhnya Allah, sepenuhnya manusia. Kenapa bisa gitu, Joseph? Ya namanya sepenuhnya Allah ya sudah, sepenuhnya manusia ya sudah manusia, nggak bisa sepenuhnya Allah. Uniknya di dalam Islam ada konteks yang disebut dengan kalam lafsi dan kalam nafsi. Itu nanti yang berbicara itu Imam Abul Hasan Al Asy'ari ya, yang berpemahaman bahwa Al-Quran itu disebut dengan kalam lafsi dan kalam nafsi. Kalam nafsi itu kalam yang ada di dalam diri Allah dan itu adalah khalik, artinya itu adalah Allah. Dan kalam lafzi itu adalah kalam yang diucapkan, kalam yang bersuara, kalam yang bersifat huruf ya, fonetik. Itu yang disebut dengan makhluk. Jadi ada yang disebut dengan sepenuhnya khalik, sepenuhnya makhluk. Itu Al-Quran loh. Nah, kenapa kalian tidak bisa memahami bahwa Yesus adalah sepenuhnya Allah, sepenuhnya manusia? Itu salah satu contoh yang dicontek oleh pemahaman Imam Abul Hasan Al Asy'ari mengenai Al-Quran, itu yang disebut kalam lafsi dan kalam nafsi. Itu yang disebut dalam kekristenan duinatur, sepenuhnya Allah, sepenuhnya manusia. Gitu. Itu memang bersumber dari Abang sendiri atau dari ahli sejarahnya atau dari Saya pakai dalil Yohanes 1 ayat 1 tadi, Yohanes 1 ayat 14, kemudian Kolose 1 ayat 19, kemudian Filipi 2 ayat 6 sampai dengan 13, kemudian Ibrani 1 ayat 1 sampai dengan 3, Yesaya 7 ayat 14, nubuatan dalam perjanjian lama, dalam Injil Lukas tadi bab 2, kemudian kalau dalam pemahaman Islam saya ambil dari kitab Al-Lumah dan kitab Al-Ibanah kalangan dari Abul Hasan Al Asy'ari. Sama dari Syekh Abdul Aziz Matruk yang menulis suatu judul atau suatu kitab yang berjudul Akidah Salaf versus Ilmu Kalam. Itu referensinya. Jadi bukan dari pendapat saya pribadi. Kalau pendapat saya pribadi, saya mending jadi Islam. Karena Islam suka pakai tafsir pribadi. Kalau dalam kekristenan nggak boleh tafsir pribadi. ya kan tafsir itu kan tetap dari manusia, kan? Nggak, dari Roh Kudus. 2 Petrus 1 ayat 20 dalilnya. Mau saya bacakan nggak tentang tafsir? Oh, tidak usah, Bang. Soalnya apa? Nanti Iya, tidak usah, nanti akan terbandingkan mana yang benar-benar otoritas dari Allah, mana yang memang otoritas dari manusia yang tidak bisa bangkit. 2 Petrus 1 ayat 20 jelas itu. Yang terutama harus kamu ketahui ialah bahwa nubuat-nubuat dalam kitab suci tidak boleh ditafsirkan menurut kehendak sendiri, sebab tidak pernah nubuat dihasilkan oleh kehendak manusia, tetapi oleh dorongan Roh Kudus orang-orang berbicara atas nama Allah.
2 Petrus 1 ayat 20 sampai dengan 21 dalilnya. Maka dalam kekristenan sangat pantang bagi kami untuk tafsir ayat-ayat Alkitab sesuka kami, semau kami dengan kehendak pribadi. Makanya ada otoritas magisterium gereja, pengajaran dari gereja, di mana Roh Kudus berbicara atas nama Allah untuk menafsir bagaimana Alkitab itu. Begitu. Beda dengan Islam kan? Kalau ditanya diskusi itu, setiap diskusi coba teman-teman perhatikan. Misalkan nanya salah satu ayat, itu nanti tafsir satu orang dengan orang lain itu berbeda, gitu. Makanya kita punya satu pertanyaan, ribuan jawabannya. Karena dalam teman-teman dari Islam sendiri tidak ada otoritas menafsir kitab suci, sehingga pribadi per pribadi itu berhak untuk menafsirkan semua mereka. Ya, Gitu. dari tafsiran abang itu memang apa? Memang dari pelaku sejarah sendiri atau tidak atau hanya analisa di situ? Dari pelaku sejarah Anda pasti sendiri. nggak ngerti yang disebut dengan analisa apa? Analisa itu apa sih? Namanya analisa, menganalisa itu artinya apa sih? Menelaah. Cocok nggak kalau misalkan sah nggak kalau misalkan saya bilang yang kamu sebut sebagai ahli sejarah itu juga Petrus, Paulus, mereka juga bagian dari sejarah. Bahkan Yesus yang adalah tokoh sejarah itu benar-benar nyata, itu disaksikan oleh mereka yang menuliskan kemudian kisah tentang Yesus di dalam Alkitab. Kenapa kami bisa tahu bahwa para rasul itu menuliskan kisah tentang Yesus? Ya ada baca dalam 1 Yohanes 1 ayat 1. Apa yang telah ada sejak semula, yang telah kami lihat, yang telah kami raba, yang telah kami dengar tentang firman hidup, itulah yang kami tuliskan kepadamu. Itu para rasul itu, kesaksian para rasul perikopnya. 1 Yohanes bab 1 ayat 1. Makanya kita tahu para rasul itu menuliskan kesaksian tentang Yesus yang adalah firman Allah yang hidup kekal bersama dengan Sang Bapa, itu dituliskan dan diberikan kesaksian itu kepada kami. Sehingga yang disebut dengan otoritas pengajaran itu diwariskan dari para rasul, yaitu murid-murid Yesus sampai dengan kepada kami detik ini. Itu versi tafsiran dari keyakinan umat Kristen ya. Itu bukan tafsiran, itu ayat kitab sucinya bahkan. Iya. Itu ayat dalam Alkitab. 1 Yohanes bab 1 ayat 1. Surat Rasul Yohanes yang pertama bab 1 ayat 1. Kalau saya punya keyakinan sendiri boleh nggak di situ, Bang? Ya boleh-boleh aja, karena kan Anda bukan Kristen, Anda tidak punya otoritas dan Anda di luar otoritas. Berarti kita nggak akan ketemu di situ. Ya kan? iya, memang malaikat yang jatuh sudah tidak akan pernah bisa bersatu lagi dengan kerajaan Allah. Betul. Makanya tafsirannya nggak bisa nyatu. Pemahamannya juga nggak bisa nyatu. Karena malaikat yang jatuh ini ingin menyamakan dirinya dengan Allah. Yang dimaksud malaikat yang jatuh itu yang bagaimana itu, Bang? Yang memberontak dan membangkang terhadap Allah sehingga keselamatan yang telah diberikan oleh Allah ia putar balikan sehingga dia meyakini bahwa keselamatan itu melalui jalannya sendiri. Tapi yakin kalau misalnya keselamatan itu ada pada diri Yesus di situ. Iya, Matius 16 ayat 18 sampai dengan 19. Dan engkau adalah Petrus di atas batu karang ini aku akan mendirikan gerejaku dan alam maut tidak akan menguasainya. Kepadamu kuberikan kunci kerajaan sorga. Apa yang kau ikat di bumi akan terikat di sorga dan apa yang kau lepaskan di bumi akan terlepas di sorga. Itu otoritas Tuhan Yesus yang diberikan kepada Rasul Petrus. Bahkan di situ jelas tadi saya sebutkan bahwa Rasul Petrus diberikan kunci kerajaan surga oleh Tuhan Yesus. Ya itu sih sah-sah aja kalau abang berpendapat kayak gitu ya. Oh, saya nggak cuma berpendapat. Sekarang kalau misalnya Anda boleh bukti, gereja Katolik itu didirikan di atas Rasul Petrus. Sekarang pertanyaan saya, kamu pernah lihat kan gereja Katolik di Vatikan sana? Pernah nggak satu hari pun gereja Katolik itu jatuh ke tangan Muslim? Seperti Konstantinopel, seperti Alexandria, seperti Mesir. Ya, Alexandria itu Mesir. Seperti Yerusalem. Enggak. Satu-satunya pentarki Kristen, gereja mula-mula yang tidak jatuh itu adalah Roma. 5 pentarki itu Alexandria, Yerusalem, Konstantinopel, Roma, Antioquia. Antioquia, Konstantinopel ini di Turki. Turki sekarang jatuh ke tangan siapa? Ya, itu Hagia Sophia jawabannya. Alexandria, kenapa? Yerusalem itu jatuh ke tangan siapa? Hanya Roma yang bertahan, tidak tersentuh baik dari kaum Yahudi ataupun kaum Islam, Saracen. Itu Tapi bukan pendapat, itu memang sejarah fakta. Pusatnya bukan di Roma ya, Bang, di Israel ya. Tadi saya sudah sebutkan loh 5 pentarki gereja mula-mula. Gereja mula-mula itu di Roma.
Yerusalem, Antioquia, Konstantinopel, dan Alexandria. Rasul Petrus dan Rasul Paulus itu martir di kota Roma. Makanya di Alkitab ada surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma. Sejak kapan Roma tidak masuk dalam pusat kekristenan? Wong Rasul Paulus saja bersurat kepada jemaat di Roma kok. Rasul Petrus dan Rasul Paulus meninggalnya martirnya di Roma kok. Gimana sih? Tapi kalau saya punya Rasul sendiri nggak apa-apa kan Bang? Rasul Muhammad gitu. Boleh ya? Terserah. Matius 7 ayat 15 jawabannya. Iya. Memang sudah dibuatkan oleh Alkitab bahwa Muhammad itu dan yang lainnya itu akan muncul karena ada di dalam Matius 7 ayat 15. Gitu aja Bang. Terima kasih ya. Ya itu ajalah. Ya, terima kasih. Biku juga agamaku Bang ya. Ya, Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam. Ya. Iya, kalau kamu bilang Muhammad itu nabi mah ya terserah karena di dalam Alkitab memang sudah dinubuatkan kan Matius 7 ayat 15 itu. Terima atau terima, tidak suka atau tidak suka sudah tertulis ayatnya. Kita lanjut ya. Yesus sama dengan Allah sama dengan bule. Kenapa Tuhan gak seperti orang Afrika, Cina, dan India? Kenapa Tuhanmu itu orang Mekah? Kenapa Tuhanmu orang Arab? Kenapa? Kenapa gak dia orang Indonesia? Kenapa nabimu itu gak pakai bahasa Indonesia? Kenapa harus pakai bahasa Arab? Isarayadi, kau bilang Tuhanku bule, Tuhanmu juga bule. Saya sudah sering bilang loh sama orang-orang Islam, kemohon buktikan kalian umat yang cerdas. Kalian bilang Tuhan saya bule, Tuhanmu juga bule. Frasa bule itu digunakan oleh orang Indonesia untuk merujuk kepada warga negara asing di luar dari bangsa kita. Kocak. Berarti dengan logika yang sama Tuhanmu juga bule. Ngerti? Karena Tuhanmu bukan orang Indonesia. Penyebutan bule itu penyebutan orang selain bangsa Indonesia. Ngerti gak sih? Pernah pakai otak gak sih kira-kira? Kalau komentar tuh pernah gak berpikir dulu? Hah? Kita lanjut ya. Silakan, saya tuh paling suka kalau misalnya kalian di komentar itu kan lebih punya banyak waktu ya untuk memikirkan. Ketika kalian ngetik sesuatu itu kan pasti punya banyak waktu untuk memikirkan ketikan kalian ada yang salah nggak gitu kan. Kalau ngomong oke lah, mungkin agak tricky ya. Kalau ngomong itu kan kita harus, apalagi kalau sudah naik mungkin ada yang grogi gitu kan. Jadi ada yang ceplas-ceplos gitu. Kalau ngetik itu kan pasti punya banyak waktu lah untuk memikirkan ketikan. Masa nggak punya otak juga sih, nggak dipakai juga sih ketika ngetik gitu. Kita lanjut ya. Salve bro, salve Om Anton, shalom. Oke Bang, selamat sore Bang. Iya Pak Reza, selamat sore. Sehat Bang? Puji Tuhan, haleluya, sehat. Alhamdulillah Yesus Al-Masih, saya sehat. Ana bi khair. Saya nggak mau apa ini Bang, saya cuman ini, saya bertanya-tanya loh. Itu, tapi ya Abang jangan tersinggung ya. Saya bertanya sama Abang ini ya. Abang jangan tersinggung ya. Saya mau bertanya ini. Itu kumis dan janggut Abang itu asli apa palsu Bang? Asli. Yang palsu adalah kalau misalnya saya mengaku sebagai nabi berarti itu palsu. Bukan. Saya mau tanya ini jujur loh Bang. Saya bukan mau ngeledek apa cemana-cemana. Itu asli saya apa? Sudah memberikan jawaban. Saya sudah memberikan jawaban dan ini jawaban saya. Jawaban saya adalah asli. Oke, terima kasih. Mantap Bang. Ya. Terima kasih ya. Ada lagi? Jadi kalau saya bertanya cuman itu aja. Tapi kalau Abang bertanya sama saya ya boleh juga bertanya Abang sama saya. Memang Pak Reza ini Islam atau Kristen? Saya Islam Bang, Islam. Oh ya udah. Saya nggak perlu banyak tanya dengan Islam ya. Karena kalian lagi banyak problem termasuk Ratu Entok. Diurus saja itu teman kalian ya. Terima kasih, Tuhan berkati. Shalom. Diurus saja ya. Komang Dharma, kamu mau diskusi nggak sama saya? Oh nggak berani ya, nggak berani di invite juga. Komang, saya tunggu kamu naik ya, karena kamu nggak bisa di invite. Apakah Rasul Paulus dilahirkan? Ya, dilahirkan. Rasul Paulus bukanlah batu yang ada di daerah timur tengah sana yang kalian cium-cium dan kalian usap-usap. Kalau batu itu nggak pernah dilahirkan, batu itu turun dari langit, jatuh, meteor. Rasul Paulus bukanlah batu. Rasul Paulus adalah manusia seperti kita, makanya dia dilahirkan. Kita lanjut ya. Oh, saya nggak peduli mau dia siapa. Kalau misalkan memang hanya bertanya seperti itu ya sudah. Siapa ibunya?
Apakah kita harus tahu tentang Rasul Paulus, ibu dan ayahnya? Banyak tokoh dalam Alkitab yang kita tidak tahu silsilahnya secara jelas. Apakah itu mempengaruhi keselamatan kita? Tidak. Semangat ya Islam. Cari remis yang lebih bagus lagi dan lebih elegan, Ashley. Atau kamu mau naik diskusi sama saya, silakan. Karpet motor. Siapa tahu ini juga ajang untuk endorse dalam tanda kutip ya. Supaya ada orang-orang yang tertarik dengan kamu punya produk. Silsilah antara Paulus maupun Petrus, mau siapa, itu tidak mempengaruhi keselamatan. Apakah teman-teman semua ada yang tahu di sini nama ibunya dan ayahnya Petrus? Apakah teman-teman di sini tahu siapa nama ibu dan ayahnya Yudas Iskariot? Apakah ada di sini teman-teman tahu siapa nama ibu dan ayah dari Thomas yang disebut Didimus? Enggak kan? Mengaruhi keselamatan kita enggak? Kira-kira? Enggak. Ya, jadi Islam cari remis yang bagus. Yang lebih penting. Jangan yang enggak penting. Ya, karena itu tidak mempengaruhi keselamatan. Oke? Jori Raka, saya perhatikan dari tadi komentarmu itu membahas sesuatu yang berhubungan dengan cinta sesama jenis. Agak aneh kalau misalkan kamu menyebut diri kamu adalah orang yang disebut dengan heteroseksual, tapi pembicaraanmu itu mengarah kepada hal-hal yang berbau sesama jenis. Apakah kamu secara tidak langsung kamu tertarik? Ada loh yang disebut dengan diskrit. Teman saya itu nyusun skripsi itu membahas tentang orientasi seksual bagi orang-orang yang dalam tanda kutip diskrit. Nah, mungkin kamu bagian dari situ ya. Nanti saya hubungi teman saya, siapa tahu kamu bisa jadikan bahan penelitian ya, skripsi dia. Kamu malu-malu kucing kan? Iya, semangat ya Islam. Banyak kalian punya problematika itu. Kita lanjut ya. Kamu tidak tahu itu Ratu Entok nggak jantan bodoh. Oh, jangan bodoh-bodohkan saya. Saya bukan orang yang mengaku sebagai nabi yang baru keluar dari gua kemudian mengaku sebagai nabi. Saya tidak seperti itu. Jadi jangan memuji saya dengan sebutan itu ya. Lebih pantas junjunganmu dulu disebut itu. Karena memang itu junjunganmu pantas disebut itu. Saya nggak peduli mau Ratu Entok jantan atau tidak, itu bukan urusan saya. Kok urusan kalian? Kan saya sudah bilang itu urusan kalian. Gak usah limpahin ke Joseph, jangan usah limpahin ke Oten. Ngapain? Kamu punya produk sendiri kok. Saudara seikhwan kamu, ya. Ikhwanul muslimin kan, ukhuwah kalian itu harus dijaga. Itu urusan saudara kalian, ngapain dilimpahin ke saya? Nggak ngerti. Sudah aku bilang berkali-kali, kau jangan ngetik pakai palakmu yang sudah sering dibentur-benturkan ke tanah ya. Jadi nggak ngotak kau kalau typing itu nggak jelas. Ya, jangan usah typing, tap aja kau, tap pakai palakmu yang sering terbentur-bentur itu ya. Lanjut ya. Salve Bro Joseph, bisa ceritakan singkat dulu kisahnya pindah ke Katolik. Oh, Om Bobby, selamat sore, salve juga. Kalau mau cerita lebih jelas lagi nonton di YouTube aja, kesaksian saya sudah banyak yang rekam dan upload. Kalau saya cerita lagi nanti banyak yang kejang-kejang lagi. Saya malas ngeladenin mereka tantrum itu. Nggak ada balon soalnya di sini. Shalom Putra Arya 371. Adanya batu mau, nanti kasihan. Shalom Putra Arya 371. Halo, kenapa kamu muslim? Halo. Kenapa kamu muslim? Di sini tampilan saya kamu muslim. Oke, turun dulu ya. Daripada kamu muslim di sini saya nggak enak lihatnya gelap. Nih, nama YouTube-nya apa Bang Joseph? Cari aja keywordnya kesaksian Joseph Albert Michael. Saya nggak punya YouTuber secara pribadi yang memberikan rekaman kesaksian saya secara sendiri gitu. Karena saya belum bisa banyak waktu. Belum punya banyak waktu untuk upload konten di YouTube. Karena saya masih kuliah, saya juga lagi magang kebetulan. Jadi ya belum punya banyak waktu lah untuk urus YouTube itu. Cari aja di YouTube. Keywordnya itu kesaksian Joseph Albert Michael. Gereja di mana Kak? Saya Keuskupan Agung Jakarta. Yesus itu Islam. Islam apa dia? Salafi, Sunni, atau Syiah? Yesus itu. Kalau kamu bilang Yesus itu Islam, buktikan ya. Kita lanjut ya teman-teman ya. Coba teman-teman yang Islam itu lebih agak menghargai orang-orang yang sudah ngantri ya. Kasihan soalnya. Shalom Ngaiwah. Selamat sore. Assalamualaikum. Ya, Sore. Shalom. Iya. Silakan. Ya, kasih pertanyaan dong. Hah? Apa? Sorry, suaranya agak lebih jelas lagi. Saya mau tanya,
lebih jelas lagi suaranya kun ana wa anta. Silakan. Saya mau tanya, Ya, nanya apa? Yesus mati nggak? 1 Petrus 3:18 sampai dengan 19 dalilnya. Kalau ditanya mati apa enggak. Coba baca. Sebab juga Kristus telah mati sekali untuk dosa kita, ia yang benar untuk orang-orang yang tidak benar, supaya ia membawa kita kepada Allah, ia yang telah dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia. Oke. Dah. Riwayat Yesus itu dibaptis. Kenapa Yesus dibaptis? Kenapa? Ya, kenapa Yesus bisa dibaptis? Berarti Karena Tuhan. karena dia untuk mengajarkan kita bagaimana baptisan itu. Wah, Yohanes juga Seharusnya- bertanya kok, bukankah aku yang seharusnya kau baptis? Kan kata Yohanes kayak gitu. Namanya bagi kamu itu dibaptis ya memang kenapa? bukan ya gini ya, Mas. Gini ya Baptis. logikanya Islam ya. Islam kan sering ngomong kayak gini ya. Dengarkan saya sebelum kamu membangun remis narasi yang ngaco. Saya sudah tahu membaca otak kamu karena saya dulunya Islam. Gini ya. Islam itu kan sering bilang gini teman-teman. Wah Yesus saja disunat, masa kamu nggak disunat, ya kan? Gitu kan. Jadi logikanya apa yang Yesus lakukan, kita harus lakukan juga. Sekarang kalau Yesus dibaptis, kenapa mereka mempermasalahkan? Coba pertanyaan saya. Kayak gini contoh ya. Nah, coba. Saya sudah Kayak saya sudah memancing ya. Mereka kan Iya, sering iya. berpikiran bahwa Yesus disunat, kenapa kamu nggak disunat? Nah, sekarang pertanyaan saya dengan logika yang sama, Yesus dibaptis supaya kami bisa dibaptis. Coba, alasannya apa? Kenapa kamu mempermasalahkan itu? Ya, berarti Yesus sebenarnya bukan yang memiliki agama, bukan Tuhan dong. Dia yang Kata membuat siapa dia agama. bukan memiliki agama dan dia bukan Tuhan? Kata siapa? Lah kenapa dibaptis? Nah, sekarang saya tanya, memang baptisan itu apa? Ya kayak orang mau masuk ke Kristen, lock out. Muhammadmu saja itu syahadat loh. Tuhanmu juga syahadat loh. Hah? Kau punya Iya. pemahaman jangan ngaco. Jangan iya kau harusnya juga mikir itu. Tuhanmu syahadat ngapain? Bersaksi sama siapa lagi kalau dia hanya satu-satunya Tuhan? Muhammadmu ngapain dia bersaksi lagi kalau ini memang dia adalah Muhammad utusan Allah? Ngapain dia bersaksi? Bersaksi tentang dirinya sendiri buat apa? Nggak nyambung kan? Saya kasih tahu ya. Simpelnya bukan karena untuk lock out apalah kamu itu kan pemahaman kamu kan berarti kelihatan banget ya kekanak-kanakan gitu, nggak memahami esensi baptisan. Baptisan itu dalam bahasa Yunaninya itu adalah baptizo, artinya selam, dicelup. Nah, saya tadi bilang bahwa bahkan dalam Injil Matius Yohanes Pembaptis itu pernah ya nolak, dalam tanda kutip itu kayak aneh gitu. Kenapa Yesus ini mau dibaptis gitu? Dalam Matius 3:14 sampai dengan 15, Yohanes Pembaptis itu bilang kepada Tuhan Yesus, "Akulah yang perlu dibaptis olehmu dan engkau yang datang kepadaku." Ya, jadi Yohanes juga heran sama, ngapain nih orang ya kan? Harusnya saya yang dibaptis oleh dia gitu kan. Lalu kemudian apa yang dikatakan Yesus? Lalu Yesus menjawab itu, katanya kepadanya, "Biarlah hal itu terjadi, karena demikianlah sepatutnya kita menggenapkan seluruh kehendak Allah." Dan Yohanes pun menurutinya. Jadi mengerti nggak kira-kira? Kenapa Yesus harus dibaptis? Itu untuk menegaskan bahwa Yesus adalah firman Allah, adalah anak Allah yang telah sejak semula Allah berkenan kepadanya. Maka pada saat peristiwa pembaptisan, teman-teman kan baca dalam Injil ya, dalam Markus 10 ayat 38, dalam Lukas 12 ayat 50 ya, atau makan dalam Injil Matius tadi ya, bahwa ketika tidak lama Tuhan Yesus dibaptis, ada suara dari langit. Nah, suara dari langit itu berseru, "Inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan." Ini untuk menyatakan kuasa Allah, menyatakan bahwa Allah Tritunggal Maha Kudus, termasuk Bapa dan Roh Kudus, memberikan kesaksiannya kepada Yesus. Bingung nggak kira-kira? Nggak. Bagi orang Yahudi yang memahami hukum miswat, yaitu hukum miswat dalam artian wiganda saksi, bahwa ketika ada orang menyatakan sesuatu, kesaksian itu harus diberikan oleh 2 orang lebih. Nah, ketika Tuhan Yesus dibaptis, ingat, ada suara dari langit dan ada Roh Kudus turun dalam rupa burung merpati. Itulah untuk mempertegas bahwa apa yang dilakukan Yesus sudah diberikan kesaksian sedari mula. Lah, turun orang ini.
Jadi sudah ada jawabannya ya. Itu untuk mempertegas baptisan nanti ke depannya ketika Matius 28 ayat 19 sampai 20. Ya, ketika Tuhan Yesus memerintahkan kepada para murid untuk baptislah mereka dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Gitu. Dengan dia udah turun duluan, nggak tahu kenapa alasannya. Karena di dalam mereka itu nggak ada istilah dui ganda saksi. Kesaksian mereka itu hanya berupa benda mati seperti pohon gitu ya. Jadi jangan sampai memahami baptisan Yesus itu baru diangkat sebagai putra Allah ya, itu namanya ajaran sesat adopsionisme. Gitu. Makanya saya tadi menggunakan narasi bahwa itu bukti bahwa sedari mula Allah berkenan kepada Yesus yang adalah putranya yang tunggal gitu. Perhatikan kata sedari mula, berarti bukan baru pada saat baptisan Yesus diangkat sebagai anak Allah ya. Sedari mula Allah telah berkenan kepada Yesus yang adalah firman Allah menjadi manusia, putranya yang tunggal, dan pada saat baptisan itu apa yang dilakukan oleh Yesus diberikan kesaksian oleh Bapa maupun Roh Kudus. Sehingga kalau dalam ajaran orang Yahudi, dalam hukum misfot mereka mengenai dui ganda saksi, apa yang dilakukan oleh Yesus itu sudah sangat pas gitu. Karena saya sudah bilang tadi bahwa sedari mula bahkan Yesus sudah diberikan kesaksian oleh 3 orang Majus ya, oleh Simeon, oleh Hana gitu. Jadi apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus itu justru untuk mempertegas bahwa ajarannya itu sudah paten gitu. Ya. Kita lanjut ya. Kenapa dia turun? Dan ini kan bukti ya bahwa ketika dalam Mazmur sendiri, dalam tulisannya Raja Daud ya, dia menuliskan bagaimana sang Bapa itu berkata kepada malaikat ya, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan gitu. Dan kemudian dalam Ibrani itu kan kemudian Rasul Paulus menuliskan ulang gitu tentang apa yang tertulis dalam Perjanjian Lama. Terutama kalau teman-teman membaca dalam kitab Daniel 7 ayat 13 sampai 14 ketika Nabi Daniel itu mengalami penglihatan tentang anak manusia. Nah itu. Jadi memang Yesus adalah firman Allah menjadi manusia, putra Bapa, anak Allah itu sudah diperanakan sebelum segala abad. Nah, kata sebelum segala abad ini merujuk kepada kepemilikan yaitu sang firman sudah ada sejak kekekalan gitu. Ya, shalom anak rantau. Selamat sore. Selamat sore anak rantau. Halo, ada suara anak rantau. Anak rantau, selamat sore. Saya turunin ya kalau nggak ada suara ya. Oke. Gue nggak melajari Bible, jadi malas mau berdebat. Meski di pondok garis keras 5 tahun. Oh ya, Abdullah Ibrahim, masa sih? Bohong kali. Nggak percaya saya. Sementara Al-Quran surah Al-Ikhlas Bilaik, saya tidak membahas tentang kitabmu yang katanya suci itu. Tidak peduli. Kita lanjut ya. Salam Abdullah Ibrahim. Salam Abdullah Ibrahim. Salam Abdullah Ibrahim. Salam Abdul. Selamat sore. Bisa berbicara? Silakan berbicara. Suaranya udah terdengar kok. Silakan Abdul. Abdul. Abdul ini di bawah mau berdebat tapi nggak ini. Shalom Namul Haq. Sore bang. Ya sore, silakan. Kristen ya? Iya. Oh, pakai sorban soalnya. Identik dengan Islam itu sorban. Ini bukan sorban dan ini tidak ada identik dengan Islam. Kamu aja salah kok namanya. Ini bukan sorban, ini namanya peyeh atau nama lainnya imamah. Kocak Islam. Iya, ciri khasnya apa itu? Ciri khasnya apa? Ciri khas orang Arab, nggak cuma orang Islam. Udah pernah belum ke Arab? Nggak cuma orang Islam yang pakai. Kocak. Oh gitu. Ya, kan. Kalau sekarang saya tanya, kalau ini ciri khas orang Islam, kenapa kamu salah namanya? Udah jelas-jelas ini bukan sorban. Dan saya tanya, kalau ini ciri khas orang Islam, kamu Islam bukan? Islam lah, 100%. Kamu bang, punya nggak seperti saya ini? Ada 1 apa 2 di rumah. Ya silakan open cam.
Buat apa bang? Ya buktikan kalau emang punya. Iya buat apa juga? Ya, saya cuma nanyain itu aja. Kalau ini ciri khas Islam, harusnya semua orang Islam pakai ini. Bukan. Sekarang faktanya Enggak, nggak orang semua Arab. pakai. Ya udah orang Arab nggak apa-apa. Iya. Bang gini bang, saya ini mau nanya tentang Kristen bang. Kalau abang mendalami Kristen kan, itu kan Yesus itu kan mati di kayu salib, ya kan? Betul. Terus kenapa Amin. sih agama Kristen itu bersukaria dengan matinya Yesus itu dengan ya terhina lah gitu kan? Bukannya sedih malah suka dengan matinya itu. Apabila kita mengatakan enggak Yesus itu enggak disalib, malah marah orang Kristen bang. Itu gimana bang maksud pemahamannya bang? Saya kurang ngerti itu. Iya, kalau misalnya kita bersukacita karena yang dikalahkan oleh Yesus di kayu salib itu adalah iblis yang menguasai maut. Maka seperti layaknya iblis yang menyangkali penyaliban Yesus, itulah yang kamu lakukan oleh Muhammad juga kan, menyangkali penyaliban Yesus. Karena iblis memang takut dengan penyaliban. Karena yang dikalahkan oleh Yesus di kayu salib itu adalah kemaut. Ya ada apa dengan kalau Yesus itu matinya nggak disalib, misalnya mati normal gimana bang? Itu bang, mati Jadi sakit pertanyaannya atau lompat gimana? pagar ya. Pertanyaannya lompat pagar ya. Nggak bisa. Semua yang sudah terjadi sudah terjadi. Nggak bisa kita mengandai-andai. Berandai-andai itu kalau sesuatu belum terjadi. Ya Islam. Oh Kamu pun ribut. berarti Kamu keluar dari masjid dulu. Jangan rusak kuping saya atau teman-teman saya yang ada di sini. Mereka pakai earphone, pakai headset, pakai alat bantu dengar. Kuping mereka tuh merasa terganggu dengan kamu lagi ada di masjid. Berisik. Ya. Jadi jangan berarti andai-andai. Nggak. Ya. Apa yang sudah Nubuatnya di mana, terjadi. Bang? Nubuatnya di mana bang? Kenapa? Nubuat perkataan itu mati di kayu salib itu di mana? Harus mati di kayu salib itu. Mau gimana? Nubuat perkataan yang harus mati di kayu salib itu Yesaya di mana? 53. Yesaya 53. Di situ tertulis kok Mesias yang menderita. Bahkan dalam Mazmur 22 juga jelas kok. Aduh, kau sudah dibilang berisik. Kau bisa nggak pergi dari masjid berisik? Sakit kupingku. Saya turun aja dulu bang ya. Iya bagus. Akhirnya turun dulu aja berisik. Ya. Setahu saya maghrib masih 1 jam lagi di sini waktu Indonesia bagian barat. Kenapa udah berisik aja? Lanjut ya. Lanjut guys. Gimana mau salah kalau jawabnya pakai logika Kristen sendiri maksudnya? Maksudnya? Kalau debat langsung turunin maunya paling benar, gak mau kalah Joseph, Haris Tambunan, kau berdalil loak kau. Dengarkan saya tidak pernah berdebat. Ngeri nggak? Ngerti nggak kata debat itu apa, definisi debat dan bagaimana debat itu? Hah? Haris, malu-maluin aja lo teman-teman Batak lo loak, dale, ya. Berisik. Ya. Saya turunin, saya sudah sering bilang sama teman-teman yang nonton dan teman-teman yang nonton sudah tahu kok. Bahkan teman-teman sendiri yang minta saya turunin. Biasanya yang sering diturunin apa? Yang nggak jelas, yang congor, ya nggak, yang stres, itu yang saya turunin. Kalau kamu membela itu berarti kamu sekumpulan sama mereka. Ngerti kamu Haris? Kamu berisik kamu. Kalau kamu mau naik aja diskusi, kamu nggak berani kan? Accept invite dari saya kan? Mau diskusi kamu nggak berani kan? Ya iyalah karena kamu pengecut, ya nggak? Merasa paling pinter, of course. Kenapa? Karena saya ngadepin orang-orang seperti kamu yang cuma berani typing aja. Ya kalau dibandingkan sama saya lebih pintar daripada kamu lah. Karena kamu cuma berani di balik akun palsu terus cuma typing. Gimana nggak pintar coba saya? Kalau misalkan saingannya kamu. Jadi saya nggak merasa tersaingi, bahkan selevel pun nggak. Ya. Coba next usahakan supaya tidak pakai akun palsu ya. Kamu pakai nama akunmu pen not a loser, tapi kamu sebenarnya loser loh. Tau nggak loser itu apa? Ya. Kamu. Lanjut ya. Islam. Cari sesuatu lain untuk berusaha untuk menjatuhkan Joseph, karena biasanya Joseph itu suka memutarbalikan justru. Terbalikan omongan kalian. Bang, kabar baik, kita punya kardinal baru. Iya, Habemus Kardinalim. Salam Kahar, selamat sore. Selamat sore, Assalamualaikum Bang Yosep. Waalaikumsalam. Ya, ini saya mau bertanya ya, kenapa kok umat beragama itu sering ada beda pendapat, ada beda, itu kan sebenarnya wajar kan. Disitulah itulah
ciptaan Tuhan. Dari perbedaan itu ciptaan Tuhan, saya kira ya gitu ya. Harusnya saling menghargai antara satu dengan yang lainnya. Kembali kepada kesadaran kita, kesadaran yang murni, artinya kita itu fitrahnya itu kan dari suci ya, sejak lahir kita. Kenapa identitas ini kok sering dimunculkan sehingga kita itu lupa akan masuk kepada fitrah yang suci kita itu. Kita kan harus sadar dari tempat yang sama, dari tempat yang diciptakan oleh Allah, dengan punya tangan, punya mata, kita kan sama. Nah, seharusnya kita sadar akan ke sana. Jadi kenapa kita? Saya teringat dengan saya belajar juga ya tentang, bukan saya untuk menghina satu lain. Karena apa? Karena agama yang baik adalah ya merubah pengaruhnya menjadi baik. Menurut saya gitu ya. Ya. Terus saya teringat dengan itu ya, dengan Yesus itu berjalan di atas air. Tapi saya nggak cuma dengar di atas air. Itu filosofinya gimana itu? Saya terus mendengar lagi ya, oh pendapat saya seperti ini ya. Filosofinya adalah air itu adalah filosofi yang diperdalam simbol pikiran yang beria. Akhirnya disitulah pikiran kita selalu beria. Itu pikiran kita selalu ada penilaian, ada penghakiman, ada mengatakan salah, dualisme itu salah, itu benar, itu salah, menurut saya benar, itu keyakinan saya benar. Tapi kenapa Yesus berjalan di atas itu? Yang artinya adalah seseorang yang bisa melewati pikiran yang beria. Berarti di situ ada sifat belas asih dan kasih sayang. Itu sifatnya Yesus, seperti itu. Sifatnya Nabi Muhammad juga seperti itu. Saya kira karena Nabi itu utusan daripada Allah itu sendiri kan gitu. Nah, akhirnya setelah ada belas asih, tidak mungkin terjadi suatu gap seperti ini. Karena apa? Sifatnya saling kasih sayang antara satu dengan yang lainnya walaupun berbeda. Karena kita adalah dari sumber yang sama, dari Tuhan, sumber yang sama, diciptakan dengan bentuk yang sama. Itulah. Jadi ketika kita punya hati, kita punya berbuat baik, kita punya sifat yang sama, karena dia ada ya, Tuhan itu ada pada diri kita di tempat yang berbeda, kan gitu ya. Jadi kalau aku menyakiti dia sama dengan menyakiti diriku, karena kita dari sumber yang sama kan. Ketika aku ya mau berbuat baik pada dia sama dengan berbuat baik pada diriku sendiri kan. Makanya berbuat baiklah kamu seperti aku berbuat baik pada diri. Kata Tuhan gitu. Gak pandang siapapun, gak pandang siapa. Makanya di Quran dikatakan bahwa Quran itu sebagai petunjuk bukan untuk orang Islam ya, sebagai manusia. Mungkin di Injil juga ada seperti itu, Bang. Nah, saya kira kembalilah kepada suatu kesadaran bahwa ya, karena kita itu sama manusia diciptakan dari sumber yang sama. Siapa yang menganggap dirinya tidak dari sumber Tuhan yang Maha Esa yang sama, saya kira itu pendapat dia. Kan saya bahwa kita sama, punya bentuk yang sama, tapi dengan rupa yang berbeda. Kalau kita melihat seseorang, umpamanya kita melihat seseorang, kebanyakan orang itu dilihat dari perbedaannya, bukan persamaannya. Harusnya dilihat dari persamaannya, gitu loh. Jadi kita sama-sama makhluk Tuhan. Bahkan di Jawa itu ada yang kita ditugaskan ke dunia adalah untuk apa? Mamayu hayuning bawono, mempercantik yang sudah cantik sehingga indah hidup itu, Bang. Saya kira nggak perlu kita masalah kitab-kitab itu berdebat sehingga nggak perlu. Itu kan konsepnya masing-masing dari sumber dari Tuhan. Kenapa diturunkan untuk benerin orang-orang yang melenceng dari jalan Tuhan? Itu semua kitab seperti itu. Dan intinya adalah kitab itu untuk ya untuk kembalikan kepada diri kita, masuk ke dalam diri kita, belajar kitab untuk diri kita sendiri, masuk ke dalam diri kita. Sekarang kita ada di dalam apa ya? Di dalam Injil juga mengatakan gitu kan, Tuhan bersama kamu dimanapun tak berada diri kita bersama Tuhan dimanapun. Islam juga gitu, Tuhan itu tidak jauh dari ulat leher. Tuhan itu bersama kita dimanapun kita berada, kan gitu. Artinya adalah itu sudah alamat yang jelas bahwa Tuhan itu alamatnya ada di dalam diri kita. Makanya bertuhan kan, man arofa nafsahu faqad arofa, kenalah dirimu, pasti akan mengenal Tuhanmu. Itu loh. Saya kira saya nggak perlu yang itu, seperti itu konsep, itu udah pikiran kita. Karena apa? Pikiran itu dualitas, bukan realitas. Kita masuk ke dalam realitas Tuhan itu sendiri. Kata la ilaha illallah, ilahnya itu
tiada Tuhan, ilahnya itulah. Ilah itu konsep, yang kau pertuhankan siapa? Tapi kalau Allah itu realitas, Bang. Jadi Allah itu sendiri, karena yang menggerakkan kita semua, badan kita itu Allah. Pikiran ya kalau kita berbeda pendapat dengan Allah, berarti pikiran kita, ego kita yang timbul. Kalau ego itu bukan dari yang sang kesadaran, ego itu daripada ego kita. Berarti ego kita itu berarti kesombongan kita, Bang. Ini saya bukan mengajari ya. Saya ini bukan mengajari ya. Ini saya ini ya, saya pikir kesadaran seperti inilah. Gimana ada perdamaian di Indonesia antar umat beragama? Bukankah semua Rasul mengajarkan kebaikan untuk sama umat beragama itu kita saling bertangsi, saling melindungi, ya? Kita nggak terbatas sama umat yang lainnya, itu loh. Karena apa? Ya itu tadi ya, Mayu Hayuning Bawon, macam ya cantik, sehingga dunia itu akan suatu kedamaian. Ini kalau kita berkonsep kepada dualitas. Ya, makasih Pak. Ya, terima kasih atas wejangannya. Jadi saya agak ini ya, saya juga berhak untuk menyampaikan sisi saya. Pertama, memang silakan. Beda pendapat itu memang Tuhan Yesus sudah bilang dalam Matius 18:27 ya. Tuhan Yesus bilang, celakalah dunia dengan segala penyesatannya. Memang penyesatan itu ada, tetapi celakalah yang mengadakannya. Gitu. Maka ketika kita melihat bagaimana orang-orang melihat Yesus, contoh seperti Bapak narasikan bahwa Tuhan Yesus itu berjalan di atas air, ada filosofisnya enggak? Saya melihat itu bukan filosofis, saya melihat itu peristiwa yang nyata bahwa Tuhan Yesus dalam Injil Matius 14, ketika Tuhan Yesus berbicara atau bahkan dia ditantang dalam tanda kutip oleh Petrus ya, Matius 14 ayat 28-31. Ya, Petrus berbicara kepada Yesus. Petrus berseru dan menjawab dia, Tuhan, apabila engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air. Kata Yesus, datanglah. Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam. Lalu berteriak, Tuhan, tolonglah aku. Segera, Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang? Jadi filosofisnya lebih dalam dari yang Bapak narasikan tadi. Bukan soal mengenai tanda beriaknya, pikiran kita atau apapun itu. Tuhan Yesus menunjukkan bahwa orang-orang yang tidak percaya tidak pantas untuk berjalan bersama dengan Tuhan Yesus. Makanya Tuhan Yesus selalu saja menegur para rasul dan para murid. Ya, sering banget Petrus itu kena tegur sama Yesus ya kan. Petrus itu sering kena tegur sama Yesus, enyahlah iblis, ketika Tuhan Yesus berbicara kepada para murid tentang pemberitahuan wafatnya Yesus di kayu salib. Kemudian Petrus menolak. Tuhan Yesus punya nubuatan itu, dibilang semoga hal itu tidak terjadi Tuhan. Kemudian apa yang terjadi oleh Tuhan Yesus? Tuhan Yesus menjawab Petrus, menegur dia dan mengatakan enyahlah iblis. Nah, inilah yang saya tadi mau juga sekalian menjawab bahwa kasih itu tidak perlu mendiamkan sesuatu yang salah. Kalau Anda bilang Tuhan Yesus adalah role model bagi seluruh dunia, ya dan amin. Kasih yang diajarkan oleh Tuhan Yesus adalah kasih yang tegas. Sesuai dengan perkataan Tuhan Yesus kepada Rasul Yohanes dalam penglihatannya di Pulau Patmos. Wahyu 3 ayat 19, kata Tuhan Yesus apa? Barang siapa aku kasihi, ia kutegur dan kuhajar. Sebab itu relakanlah hatimu dan bertobatlah. Jadi kasih Tuhan Yesus itu bukan kasih yang mendiamkan orang ketika dia salah. Kasih yang mendiamkan ketika mereka punya pemahaman yang tidak seturut dengan kehendak Allah. Kasih Yesus itu selalu tegas. Kasih Yesus itu selalu menegur dan menghajar. Orang disebut dengan mengasihi itu kalau dia menegur dan menasihati. Saya sering pakai analogi. Bukti cinta kasih orang tua itu tidak hanya dengan bilang I love you ke anaknya. Ketika anaknya butuh nasihati, ketika anaknya butuh masukan, orang tua itu sering pakai caranya sendiri. Ada yang menggunakan cara kekerasan, dalam tanda kutip kekerasan itu sudah pasti sayang dengan anaknya. Tuh. Dan itulah bentuk kasih. Makanya saya bilang justru ketika saya mengasihi teman-teman di luar Kristen yang selama ini salah paham dengan Yesus Kristus, saya menegur. Seperti Tuhan Yesus tegur. Gitu. Contoh kasus seperti Ratu Entok yang sekarang lagi rame. Itu ditegur berkali-kali karena kasus Ratu Entok itu sudah lama. Waktu itu kan teman-teman juga ada yang nonton kan debat saya sama Elia sama Coach Charles waktu itu di live ini juga udah lama, memang tahun lalu sama Ratu Entok. Itu sudah lama memang beliau seperti itu dan sudah sering ditegur. Itu bentuk kasih kami. Bukannya kami kemudian tidak suka, membenci dan seterusnya, enggak. Gitu. Betul. Jadi sama. Jadi gini. Perbedaan ada bukan karena ciptaan Tuhan atau bahkan Tuhan yang menghendaki perbedaan.
Ya, perbedaan secara sosial itu memang diwajarkan. Tetapi karena kita berasal dari sumber yang sama, kata Pak Kahar, bagaimana mungkin input yang sama tapi outputnya berbeda? Nggak bisa. Maka kalau misalnya kita berasal dari satu sumber, yaitu sesuai dengan 1 Korintus 8 ayat 6, ya, kalau dibilang hanya ada satu Allah, hanya ada satu Tuhan, ya saya sepakat dengan itu. 1 Korintus 8 ayat 6 kan menyebutkan, namun bagi kita hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa, yang daripadanya berasal segala sesuatu dan yang untuk Dia kita hidup, dan satu Tuhan saja, yaitu Yesus Kristus. Ya, saya sepakat di poin itu. Tetapi ingat tadi saya kutip di awal Matius 18 ayat 7 yang Tuhan Yesus sudah kasih tahu kepada kita. Perbedaan itu ada karena apa? Tuhan Yesus bilang, celakalah dunia dengan segala penyesatannya. Memang penyesatan itu harus ada, tetapi celakalah yang mengadakannya. Justru perbedaan itulah yang membuat kita sekarang punya point of view berbeda tentang keselamatan. Tapi keselamatan yang pasti, satu dan utuh hanya di dalam Tuhan Yesus. Itu yang sekarang orang-orang itu Ya Pak ya, mau tak potong dulu ya. Gitu. Ya, nah ya, potong dulu sebentar saya mah. Ya. Perbedaan boleh, karena menurut keyakinan apa yang kita. Tapi kalau agama itu kan jalan, itu jembatan menuju satu titik kepada Allah, pada Bapa tadi ya, ke satu titik. Kita kan punya, ya kita harus saling menghargai karena apa? Kita punya jalan yang tata cara yang berbeda, tapi dengan satu tujuan. Ini banyak yang setuju, di Muslim juga banyak yang setuju seperti ini. Tapi saya begitu tuh, karena makanya cara masing-masing itulah saringlah kamu menghargai, punya jalan yang sama, karena benar enggaknya itu Allah yang menentukan kan. Kalau menurut Kristen itu, kalau menurut Hindu itu, jalannya dia benar-benar oke saja lah. Tapi nanti outputnya, yang penting outputnya kan, bisa enggak ya agama itu merubah seseorang itu menjadi baik, itu sudah masuk. Karena Allah itu cinta suatu kebaikan, Allah Tuhan itu kebaikan. Suatu yang didasarkan dengan niat kebaikan pasti akan baik. Satu dengan kebaikan, dengan jalan yang baik, ya bisa berubah. Saya kira juga banyak agama Kristen mengajarkan kebaikan, Islam mengajarkan kebaikan, Hindu mengajarkan kebaikan, kan gitu kan semuanya kan. Nah tentang tadi harus ditegur kesalahan dan kebaikan dan keburukan tadi pasti ada, karena ada memang diciptakan. Kenapa? Memang itu ada karena untuk belajar kita. Karena apa? Di dalam penderitaan kita. Kemana orang itu? Dari Pak turun aja juga, nggak apa-apa lah. Jadi jatuh jadinya Bapak juga. Kelamaan kayaknya berbicara, narasi sinyalnya jadi nggak benar. Gini ya, itu namanya lama-lama kita jatuh kepada relativisme gitu. Ya, kalau seorang itu selalu bilang bahwa Tuhan kita sama, ya saya mengiyakan di poin dimana memang Tuhan itu satu, yaitu Allah Bapa. Kamu terima berarti kamu menyembah Allah yang satu itu, yang Bapa itu. Gak apa-apa. Tapi jangan kamu kemudian simpangkan kepada ajaran yang lain di luar dari ajaran Sang Bapa itu. Gitu. Ya memang selama ini berarti kamu belum menyembah Allah yang benar, Allah yang satu itu yaitu Bapa gitu. Itu pemahamannya. Jadi gini, jangan menarasikan seolah-olah perbedaan itu Tuhan kehendaki, perbedaan dalam tanda kutip ya, perbedaan tentang iman itu. Gini, kalau dibilang agama semuanya mengajarkan kebaikan, ya baik itu belum tentu benar. Ya, baik itu belum tentu benar. Kalau benar sudah pasti baik, gitu ya. Jadi paham ya. Kalau misalkan berbicara mengenai hanya kebaikan tetapi tidak kebenaran, saya kurang setuju karena kebaikan itu harus ada kebenaran di situ. Jadi kalau sudah ada kebenaran, sudah pasti ada kebaikan. Tuhan Yesus sudah menjawabkan dalam Yohanes 14 ayat 6. Yohanes 14 ayat 6 ya. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Ya. Kalau Tuhan Yesus sudah bilang akulah jalan, jalan itu adalah Yesus, kebenaran itu adalah Yesus, dan hidup itu adalah Yesus, ya udah. Berarti tidak ada jalan yang lain. Gitu. Jalan-jalan yang lain itu adalah jalan-jalan buatan manusia yang ujung-ujungnya otomatis buntu. Gitu. Tahu kan gang buntu? Nah itu buatan manusia juga ya, cara bagaimana supaya sampai kepada Tuhan tapi nggak, you got nothing gitu, buntu, harus putar balik ya kan. Itu yang dulu saya alami ketika saya masih di sana sebelum saya menjadi pengikut Kristus. Dan iya Pak, jadi kalau di sini itu kan karena saya menghendaki supaya orang itu bertanya dan juga mungkin ya mempertanyakan sesuatu tentang iman kekristenan. Jadi kalau Bapak mau lebih lama lagi mungkin harus menunggu 4 hari lagi, karena saya baru ingat di kalender sekarang tanggal 7, yang berarti ini adalah hari Senin. Jadi kalau Bapak mau lama lagi, mau dalam tanda kutip ya ceramah, mungkin di hari Jumat ya Pak ya. Hari Senin tidak ada ceramah atau tidak ada khutbah, tapi ceramah di hari Jumat itu jangan di room saya, di masjid Bapak dekat rumah ya.
Kita lanjut. Iya, oke. Selamat pagi. Sore. Grogi ya? Ya, selamat sore. Iya, Shalom. Bang Grogi. Iya, aku tadi mau membahas tadi yang Abang narasikan di Matius 7:15 tadi. Kan ada Bang Bak tadi. Itu menubuatkan tentang Nabi Muhammad. Kita baca aja di ayatnya 15 aja kita dulu. Waspada terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu. Kepadamu itu siapa? Pada siapa Yesus berbicara? Kepada kita semua. Waduh, berarti abang ini sesat ini. Ini Nggak Yesus sesat. berbicara kepada muridnya, Bang. Iya, tapi Dengan perikopnya menyamar coba seperti di situ domba. guru-guru dan pengajar-pengajar palsu. Dan itu kalau misalnya kamu baca sampai selesai perikopnya, itu sampai berbicara kepada akhir zaman. Karena nanti Yesus itu kan ngomong, "Nyahlah daripadaku, kamu semua sekalian pembuat kejahatan." Itu kan berbicara pada saat nanti pengadilan Tuhan Yesus di akhir zaman. Jadi nggak cuma berbicara hanya pada zaman para rasul, tetapi sampai ke akhir zaman ayat itu kepake. Pengingat dari Tuhan Yesus kepake. Selamat ya Islam, bahas yang sudah pernah dibahas. Ini kan dikatakan Yesus yang datang kepada muridnya. Pernahkah Nabi Muhammad pernah datang kepada muridnya? Siapa yang Dia pernah sudah datang kepada bilang murid? itu sampai akhir murid zaman. Yesus? Kamu baca nggak sampai satu perikop, sudah ada jawabannya dan sudah saya jawab, kamu nggak masuk. Di sini kan otak. Yesus berkata sama muridnya, Bang. Jangan Belum kita sampai pasang. ke sana-sana dulu. Aduh, bro. Ya teman-teman, itulah tadi diskusi yang luar biasa sekali dari Joseph, di mana dia menanggapi pertanyaan-pertanyaan dari para polemikus seputar apapun yang sudah sering kali ditanyakan oleh para polemikus ini. Mereka masih menanyakan lagi, dan di situ Joseph memberikan jawaban yang luar biasa, pernyataan yang luar biasa, karena dia memiliki pengetahuan yang mumpuni, pengetahuan yang memang bisa dia gunakan untuk menanggapi pertanyaan-pertanyaan dari para polemikus itu. Dan seperti kita tahu, para polemikus ini seringkali bertanya tentang hal-hal yang sudah sering ditanyakan, dan mereka tidak mampu untuk memahaminya, tidak mampu mengerti dengan apa yang sudah Joseph jelaskan ya. Sehingga ya muncul hal seperti itu, mereka tidak bisa menerima pernyataan dari Joseph, sekalipun Joseph sudah memberikan data dan bukti yang lengkap. Tapi bagi mereka hal itu tetap dianggap tidak masuk akal, karena mereka menggunakan logika mereka sendiri, menggunakan logika yang mereka pahami sendiri, sehingga ya yang terjadi seperti itu ya teman-teman. Namun kita perlu ketahui bahwa para polemikus ini datang bukan untuk tujuan mengerti, bukan untuk menerima jawaban, tapi mereka hanya ingin mencari pembenaran dari apa yang mereka pikirkan atau mereka asumsikan, sehingga ya pasti apapun yang dibilang oleh Joseph dia tidak akan setuju. Dan ya kita perlu terus berhikmah dalam hal menanggapi pertanyaan-pertanyaan dari para polemikus ini, karena ya mereka ini seringkali hanya ingin mencari masalah atau mencari sesuatu yang bisa dijadikan sebagai ejekan ataupun bulian ya, dan seperti itulah teman-teman yang kita hadapi. Oke teman-teman, terima kasih atas dukungannya, terima kasih sudah subscribe, like, dan komen, dan share. Sampai jumpa di video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.